فبأي آلاء ربكما تكذبان وكان الله غفورا رحيما. Apa yang tidak kita ketahui tentang masa kecil Nabi Muhammad? Sejumlah kabar yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya tentang kehidupan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan beberapa fakta penting yang tidak hanya menarik tetapi juga memberikan gambaran mendalam tentang siapa sebenarnya beliau dan bagaimana perjalanan hidupnya dari masa kecil hingga dewasa. Dengan ini, mari kita lanjutkan ke kisah berikutnya. Nabi Muhammad lahir di tengah keluarga yang paling mulia di antara bangsa Arab. Beliau adalah keturunan terhormat dari kabilah Quraisy, tepatnya dari Bani Hashim. Quraisy merupakan kabilah yang paling dihormati di Arab, dengan nasab yang suci dan derajat yang sangat tinggi. Rasulullah sendiri pernah menyatakan, "Ya Allah telah menciptakan makhluk, lalu Dia menjadikanku yang terbaik, dari golongan terbaik, dan dari seluruh golongan yang terbaik. Dia memilih beberapa kabilah, maka Dia menjadikanku dari kabilah terbaik. Kemudian Dia memilih keluarga dan menjadikanku memiliki keluarga terbaik. Jadi aku orang yang terbaik jiwanya dan terbaik pula keluarganya." Hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang sahih. Pernyataan ini menunjukkan betapa tinggi derajat nasab beliau, yang tidak pernah diragukan atau dicemooh, meskipun dalam banyak hal lain beliau sering menghadapi cemoohan dari kaumnya. Kejelasan nasabnya inilah yang membuat beliau dihormati, bahkan oleh para musuhnya sekalipun. Namun, bukan hanya nasab mulia yang membentuk beliau. Beliau dilahirkan dalam keadaan yatim, di mana ayahnya, Abdullah, meninggal dunia ketika ibunya, Aminah, baru hamil 2 bulan. Ketika Nabi Muhammad memasuki usia 6 tahun, sang ibunda tercinta pun meninggal dunia. Sejak kecil, Nabi Muhammad sudah merasakan pahit getirnya kehidupan tanpa kasih sayang dan belayan kedua orang tua. Namun, Allah telah menyiapkan perlindungan dan pemeliharaan khusus untuk beliau. Setelah kepergian ibunya, beliau diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib, yang sangat menyayangi dan memperhatikan beliau. Kehidupan tanpa kedua orang tua inilah yang mengantarkan beliau pada pengalaman berikutnya. Abdul Muthalib memiliki tempat tidur khusus di dekat Ka'bah, di mana hanya beliau yang boleh duduk di sana. Namun, jika Rasulullah kecil datang, beliau akan langsung duduk di tempat tidur kakeknya itu, dan tidak ada seorang pun dari paman-pamannya yang berani mengusirnya. Bahkan, Abdul Muthalib sering berkata kepada orang-orang, "Biarkan cucuku ini, demi Allah ia memiliki sesuatu, keistimewaan." Hal ini menunjukkan betapa besarnya rasa sayang dan penghormatan Abdul Muthalib terhadap Nabi Muhammad sejak beliau masih kecil. Sayangnya, Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad menginjak usia 8 tahun, dan setelah itu beliau diasuh oleh pamannya, Abu Thalib. Abu Thalib merawat Nabi dengan penuh kasih sayang, meskipun beliau sendiri bukan orang yang kaya. Nabi Muhammad tumbuh di bawah asuhan pamannya hingga mencapai usia remaja. Dan selama masa-masa ini, beliau juga mulai bekerja untuk membantu keluarganya. Dengan demikian, perjalanan hidupnya pun semakin menarik untuk disimak. Di awal masa remajanya, Nabi Muhammad menggembala domba milik penduduk Mekah dengan imbalan beberapa kirot. Pekerjaan ini mungkin terlihat sederhana, namun penuh dengan pelajaran berharga. Dalam sebuah riwayat, Nabi Muhammad pernah berkata, "Tiada seorang nabi pun kecuali dia pernah menggembala domba." Ketika para sahabat bertanya apakah beliau juga demikian, Nabi pun membenarkannya. Dari pekerjaan ini, Nabi belajar banyak hal tentang tanggung jawab, kesabaran, dan kepemimpinan, yang kelak sangat berguna dalam menjalankan tugasnya sebagai Rasul. Tetapi, pengalaman ini hanyalah sebagian kecil dari perjalanan hidup beliau yang luar biasa. 4 tahun pertama masa kecil Nabi Muhammad dihabiskan di padang pasir bersama Bani Sade. Di lingkungan yang keras dan penuh tantangan ini, Nabi tumbuh menjadi anak yang kuat, sehat jasmani, fasih lisan, dan berjiwa pemberani. Bahkan, di usia yang masih tergolong kanak-kanak, Muhammad sudah lihai menunggang kuda. Lingkungan padang pasir yang tenang dan tentram, ditambah dengan pancaran matahari dan kebersihan udaranya, membantu mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki Nabi. Keistimewaan Nabi Muhammad telah terlihat sejak kecil,
dengan kecerdasan yang memancar dari wajahnya dan mampu menarik rasa cinta serta penghormatan dari semua orang yang melihatnya. Tidak hanya itu, beliau juga dikenal sebagai anak yang sangat jujur dan dapat dipercaya dalam setiap pergaulannya. Selanjutnya, peristiwa besar lainnya siap mengungkap lebih banyak tentang siapa beliau sebenarnya. Salah satu momen penting dalam kehidupan Nabi Muhammad adalah ketika beliau berhasil menyelesaikan sengketa penempatan Hajar Aswad saat Ka'bah direnovasi. Alkisah, setelah banjir besar yang merusak tembok Ka'bah, penduduk Makkah memutuskan untuk merenovasi bangunan suci tersebut dengan bergotong royong. Namun, ketika sampai pada tahap pembenahan tempat Hajar Aswad, terjadi perselisihan di antara kabilah-kabilah Makkah tentang siapa yang berhak meletakkan Hajar Aswad di tempatnya semula. Ketegangan semakin memanas dan hampir saja menimbulkan perkelahian. Mereka kemudian sepakat untuk menyerahkan keputusan kepada orang pertama yang masuk melalui pintu Bani Syaibah. Inilah awal dari peristiwa yang menunjukkan kebijaksanaan Nabi Muhammad. Ternyata, orang itu adalah Rasulullah. Ketika mereka melihat beliau, mereka langsung berkata, "Laki-laki ini adalah orang yang dapat dipercaya, kami rela dengan keputusannya." Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk membentangkan serbannya, dan Hajar Aswad diletakkan di atasnya. Beliau meminta setiap pimpinan kabilah untuk memegang ujung serban tersebut dan bersama-sama mengangkatnya ke tempat semula. Setelah itu, Nabi sendiri yang meletakkan Hajar Aswad di tempatnya. Dengan kebijaksanaannya, Nabi Muhammad berhasil menyelesaikan sengketa ini tanpa menimbulkan perpecahan atau pertumpahan darah, suatu bukti nyata dari keunggulan akal dan kemurnian ide beliau yang telah diketahui sejak usia muda. Tidak heran jika dalam masyarakat Quraisy, Nabi Muhammad dikenal sebagai sosok yang jujur, dapat dipercaya, menepati janji, dan memiliki reputasi yang sangat baik. Namun, kisahnya belum berakhir di sini. Sifat-sifat inilah yang membuat Khadijah binti Khuwailid, seorang saudagar wanita yang kaya dan berpengaruh, tertarik kepada beliau. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad bekerja untuk Khadijah sebagai penjual barang dagangannya, dan dalam setiap perjalanan dagang, beliau selalu menunjukkan kejujuran dan integritas yang luar biasa. Khadijah yang semakin kagum dengan sifat-sifat mulia Nabi, akhirnya menawarkan diri untuk menikah dengan beliau, meskipun ada perbedaan usia 15 tahun antara mereka. Kesaksian penting dari Khadijah tentang kebaikan budi pekerti Nabi Muhammad sebelum kenabian, menjadi semakin nyata setelah beliau menerima wahyu di Gua Hira dan kembali dalam keadaan gemetar. Khadijah berkata kepada beliau, jangan berkata begitu, demi Allah. Allah tidak akan menyia-nyiakanmu, karena engkaulah yang menyambung tali persaudaraan, menopang orang yang lemah, memberi orang yang fakir, menjamu tamu, dan menolong orang-orang yang sedang kesulitan. Kisah Khadijah ini membawa kita ke babak baru dalam kehidupan Nabi Muhammad. Sebelum menjadi Rasul, Nabi Muhammad telah dikenal sebagai sosok yang sangat peduli kepada sesama, selalu membantu mereka yang membutuhkan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang luhur. Nabi Muhammad juga melakukan 2 kali perjalanan keluar Makkah. Perjalanan pertama dilakukan bersama pamannya, Abu Thalib, saat beliau berusia 12 tahun, dan perjalanan kedua saat beliau berumur 20 tahun sebagai pedagang untuk Khadijah. Kedua perjalanan ini menuju kota Bushra di Syria. Dalam perjalanan-perjalanan ini, Nabi Muhammad belajar banyak tentang dunia luar, bertemu dengan berbagai macam orang, dan menyaksikan peninggalan-peninggalan serta adat istiadat dari berbagai negeri yang dilewati.